Yeah, welcome to English for Communication. Today we are going to discuss the seventh chapter called What's This For? Dalam bahasa Indonesia, ini tuh untuk apa gitu ya. Jadi nanti akan membahas uh, seperti pembukaan babnya yaitu perkembangan teknologi gitu ya, dimulai dari 1957 sampai 1989. Nah, dalam membaca tahun, dalam bahasa Inggris itu juga sama seperti dalam bahasa Indonesia, kita bisa bagi menjadi dua. Karena kan saat tahun itu ada 4 angka ya, kita bisa bagi 2 angka pertama dengan 2 angka terakhir. Jadi 1957 dalam bahasa Indonesia kita juga bisa baca 1957 kan. Nah, begitu juga dalam bahasa Inggris. Bahkan dalam bahasa Inggris itu tidak ada 1957. Itu biasanya kalau menyebut bilangan uang gitu ya. Tapi kalau tahun ini pasti selalu dibagi jadi dua, menjadi 1957. Itu perkembangan teknologi, ada artificial satellite. Jadi satelit-satelit buatan yang ditempatkan di luar angkasa. Kemudian 1962 ada industrial robot. Jadi robot-robot sudah mulai digunakan di industri seperti di pabrik, manufacture dan sebagainya gitu ya. Jadi ini mengurangi nantinya tenaga kerja manusia gitu. Dan di sini juga mulai machinery ya, nggak mesti selalu robot tapi mesin-mesin kan awal-awal sudah digunakan gitu ya. Kemudian tapi kalau mesin kan masih ada orang operatornya gitu. Tapi in 1962 di 1962 itu uh, manusianya gitu ya yang mengoperasikan mesin sudah mulai digantikan oleh robot. Kemudian in 1972 ini mulai muncul video games. Jadi seperti awalnya dulu sepertinya mungkin Nintendo ya. Uh, Kemudian jadi PlayStation dan sebagainya. Disebutnya video games gitu ya. Jadi bermain game, permainan tapi melalui video kan dia gambar bergerak gitu. Kemudian in 1984, 1984 ada compact disc atau yang disingkat CD atau mungkin disebut juga CD-ROM. Jadi ini untuk penyimpanan memori gitu ya. Kita mungkin mungkin kalian nggak terlalu familiar tapi kalau saya masih lumayan dulu tuh lagu beli kaset kan zaman dulu sekali, kemudian ada CD gitu, yang MP3 dan segala macam. Mungkin masih sekarang masih sudah jarang sekali digunakan. Sekarang kan kalau mau dengerin lagu tinggal streaming ya. Jadi kalau dulu dijual lewat CD, termasuk juga nanti tapi masih digunakan sih CD. Nanti kalau teman-teman skripsi juga kan skripsinya harus dikemas dalam bentuk CD ya sebagai syarat yudisium. Kemudian in 1986, 1986 itu ada DNA fingerprinting. Jadi sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi DNA gitu ya. Jadi identitas masing-masing individu gitu mulai diidentifikasi karena kan DNA untuk orang kembar identik sekalipun biasanya tidak sama ya. Kemudian in 1989, 1898 itu ada World Wide Web sudah mulai diciptakan. Ini World Wide Web itu singkatan dari www ya triple W www atau triple W dalam bahasa Indonesia www. So jangan www gombel ya. Itu mulai ditemukan gitu ya, diciptakan pada tahun 1989. Jadi itu perkembangan teknologi sampai tahun 1989 ini kalau sekarang pasti sudah lebih banyak lagi ya perkembangan-perkembangan yang terjadi. Setiap hari saya rasa ada perkembangan baru gitu ya. Tinggal menunggu dia akan trending, akan booming, viral atau tidak saja. Kemudian kita lanjut ke bagian conversation. Di sini ada percakapan antara Daniel dengan Andrea. Dimulai dari Daniel, "Hey, nice computer. What's this for?" "Hey, komputer yang bagus," katanya. "Komputernya bagus. Untuk apa nih?" kata dia. Kemudian jadi Daniel ini lihat Andrea lagi di depan komputer, kemudian ada salah satu barang yang dia tidak familiar. Karena komputer kan biasanya hanya terdiri dari LCD, CPU, keyboard, mouse, tapi ada satu
benda nih gitu ya. Terus kata si Andrea, that's a modem. Itu modem katanya. Zaman dulu modem itu kan nggak semua orang punya, nggak semua orang familiar itu apa. Kalau sekarang mungkin sudah lebih lumrah ya. It's used to connect the computer to the phone line. So I can send faxes and access the internet. Jadi modem itu digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan telepon. Kalau zaman dulu internet itu harus disambungkan lewat telepon rumah kan. Telepon rumah sebutannya landlines. Landlines kalau karena dia kan harus ada jaringan kabelnya ya. Disebutnya landline. Kalau kita di Indonesia disebutnya telepon rumah sehingga agar bisa mengirim fax. Ada yang familiar dengan fax, facsimiles. Jadi ini mengirim mengirim dokumen berupa kertas gitu ya seperti email, tetapi nanti hasilnya itu langsung keluar seperti fotokopi gitu. Jadi kalau email kan hanya muncul secara soft file di layar gitu ya, tapi kalau facsimiles itu seperti kita mengirim surat tetapi lewat jaringan telepon. Jadi nomor faksimil itu seperti nomor telepon rumah dan mengakses internet. Jadi zaman dulu tidak seperti sekarang, sudah ada data seluler, ada WiFi. Kalau zaman dulu, kalau WiFi masih ya, harus terhubung ke jaringan gitu ya. Nah, kalau zaman dulu tuh kita punya telepon rumahnya dihubungkan ke modem, kemudian baru dari modem itu disambungkan ke komputer, baru komputernya bisa punya internet gitu. Jadi dulu lumayan ribet. Lalu Daniel bertanya, so you can go online and all that? Jadi kamu nanti bisa online dan mengakses semuanya gitu ya. Kata si Andrea, yes, and I use the World Wide Web for finding information on astronomy, movies, UFOs, just about anything. Jadi si Andrea ini menjawab, iya dan aku bisa pakai World Wide Web ya tadi website untuk mencari informasi tentang astronomi, film-film, dan juga UFOs. UFO gitu ya. UFO itu singkatannya Unidentified Flying Objects. Jadi seperti piring yang terbang kalau di Amerika lumayan heboh ya dia dia banyak seperti jadi urban legend kalau di Amerika, kalau di sini nggak terlalu ya. Apapun pokoknya bisa dicari informasinya di www gitu ya. Kemudian si Daniel bertanya lagi, sports, cars. Nah, kalau sports ada S-nya itu berarti cabang olahraga. Semua dunia bidang olahraga itu ada kalau pakai sports. Berarti semuanya itu mau bulu tangkis, sepak bola dan sebagainya. Ini seperti kita kalau menyebut nama mata kuliah, nama pelajaran misalkan fisik. Mathematics itu ada S-nya berarti itu yang bidangnya secara luas. Cars, mobil-mobil juga bisa diakses gitu lewat internet. Si Andrea menjawab, aha, and I can exchange information with people too. Jadi juga bisa bertukar informasi dengan orang-orang. I belong to a chat group on astronomy. Jadi dia tuh bergabung di kalau sekarang tuh kayak WhatsApp group gitu ya. Kalau zaman dulu chat group itu di Yahoo Messenger misalkan. Tentang astronomi si Andrea ini. Kemudian Daniel uh, bertanya lagi, I just use my computer to write letters and report. Bukan bertanya ya, tapi ini statement gitu. Oh, kalau saya pakai komputer saya itu untuk menulis surat dan uh, menulis surat dan laporan, kata si Daniel. Kata si Andrea, why don't you get on the internet? Kenapa kamu juga nggak pakai internet? It's not really expensive. Nggak terlalu mahal kok, kata si Andrea. Daniel menjawab lagi, maybe I will. It sounds like fun. Ya mungkin aku akan pasang. Kedengarannya asik. Jadi zaman dulu ya belum sefamiliar sekarang ya dengan internet gitu. Oke, di dalam percakapan tadi itu ada oh di dalam percakapan tadi itu ada penggunaan infinitives dan gerund.
Jadi ini dua kelompok kata benda ya, sebenarnya bisa jadi objek ataupun subjek dalam sebuah kalimat. Infinitives and gerund can describe a use or a purpose. Jadi infinitives dengan gerund itu bisa digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan sebuah kegunaan ataupun sebuah tujuan. Ya, kegunaan barang gitu ya, atau tujuan kita melakukan sesuatu. Nah, ini kita bisa sampaikan dengan dua cara, antara menggunakan infinitives ataupun gerund. Jadi kalau infinitives itu seperti sebenarnya dua-duanya selain bisa jadi subjek, objek, tapi bisa juga untuk menjadi kata kerja kedua. Bukan kata kerja bentuk kedua yang untuk past tense, verb to, bukan, tetapi kata kerja yang letaknya munculnya dalam kalimat itu di urutan kedua. Ada kata kerja lain sebelumnya. Kita lihat contoh yang infinitives. A modem is used to connect computers to phones. Modem digunakan untuk menghubungkan komputer dengan handphone, dengan telepon gitu ya. Jadi a modem is used to, dia diawali used to, ini kalimatnya pasif, berarti digunakan untuk. Nah, untuknya ini menjelaskan kegunaan ataupun tujuan dari kegunaan suatu barang ataupun tujuan sebuah aktivitas gitu ya. Jadi di situ dikatakan used to, is used to. Jadi use kemudian to. Kalau mau infinitif pakai to. Makanya infinitif sering juga disebutnya to infinitives karena di depan kata kerja bentuk dasarnya sering dibubuhkan preposisi to. Berbeda dari gerund. Kalau gerund nanti bunyinya it's used for connecting computers to phones. Ini its-nya itu sama seperti a modem ya. Its-nya kan kata ganti. It is used gitu ya. It-nya menuju kepada a modem. Jadi ini sebenarnya sama saja. A modem is used. Tapi di sini dari kalau yang infinitives itu to connect. Kalau yang gerund itu menggunakan for. Sehingga menjadi for connecting. Jadi kalau gerund itu kan berakhiran ing ya. Nah, untuk yang berakhiran ing, penyambung antara kata kerja pertama yaitu used atau is used dengan connect itu harus ditambahkan for. For connecting. Maknanya sebenarnya sama. Sebuah modem digunakan untuk menghubungkan komputer dengan atau ke telepon. Hanya berbeda infinitives dan gerundnya saja. Jadi kalau kita mau pakai infinitives ya pakainya to connect. Tapi kalau pakai gerund for connecting, jangan ditukar to connecting atau for connect itu tidak bisa gitu ya. Jadi kalau mau infinitif kata dasar diawali to, kalau gerund yang berakhiran ing kata kerjanya diawali for. Kita lihat contoh kedua. Computers are often used to write letters. Komputer biasanya digunakan untuk menulis surat. They're often used for writing letters. There's di sini menggantikan computers karena computersnya plural, jamak, jumlahnya lebih dari satu, maka pakai s. Kata gantinya menjadi they. Kalau yang pertama to write, kalau yang kedua for writing. Jadi ini sama seperti contoh yang pertama. Maknanya juga sama, komputer sering digunakan untuk menulis surat. Kita lihat contoh ketiga, I can use the World Wide Web to find information. Di situ kata kerja pertama, kata kerja di urutan pertamanya ada can used, sehingga kata kerja keduanya menjadi to find. Nah, kalau mau pakai gerund, I can use it for finding information. Ini sama, it-nya di situ menggantikan the World Wide Web. To finding-nya dirubah menjadi for finding. Maknanya sama-sama, saya bisa menggunakan website untuk mencari atau menemukan informasi. Maknanya sama. Yang penting dia kalau kata dasar berarti diawali to, kalau ditambahkan ing kata kerjanya berarti harus diawali for. Kita lanjut ke conversation kedua antara Jennifer dengan Richard. Jennifer mengatakan, I read the instruction, but I am still not sure
How to use my cellular phone. Saya sudah baca instruksinya, tetapi saya masih tidak yakin bagaimana untuk menggunakan telepon genggam saya. Ini zaman dulu handphonenya besar-besar seperti ini ya. Ada keypadnya, ada antenanya. Kalau dibuat nimpuk anjing-anjingnya yang meninggal, bukan handphonenya yang rusak. Kemudian Richard menjawab, "Actually, it's pretty easy. Sebenarnya gampang kok. First of all, don't forget to turn it on." Pertama-tama, jangan lupa untuk dinyalakan. Ya, dinyalain dulu ya. Kalau nggak dinyalain, nggak bisa dipakai nelpon. Jennifer merespons, "Got it." Kemudian Richard menjawab, memberikan instruksi lanjutan gitu ya. Then dial the number. Kemudian tekan angkanya. Jadi kalau tekan angka dalam telepon itu mau nelpon, pencet nomor mau nelpon itu disebutnya dial. Kalau press number itu biasanya hanya misalkan ketika kita lagi nelpon customer service disuruh tekan 1 untuk bahasa Indonesia, tekan 2 untuk bahasa Inggris misalkan. Nah, itu pakainya press. And remember to press the send button. Jadi tekan angkanya. Tapi kalau mau nulis nomor yang mau ditelepon, dipakainya kata dial. Si Jennifer menjawab lagi, "That's all." Udah gitu aja, gitu kata si Richard. "Pretty much, just make sure to recharge the batteries every few weeks." Pastiin aja di-charge berapa minggu sekali. Kalau zaman dulu karena layarnya kecil gitu ya, jadi baterainya awet. Di-charge-nya beberapa minggu sekali, nggak kayak sekarang sehari bisa berapa kali di-charge ya. And try not to drop it. It's fragile. And try not to drop it. It's fragile. Dan usahakan jangan sampai jatuh katanya. Ringkih. Jadi gampang rusak gitu ya, fragile. Jennifer merespon, "Good advice, nasihat yang bagus," katanya. Artinya makasih nasihatnya gitu. Si Richard menambahkan lagi, "And one more thing, be sure to pay the phone bill every month." Pastikan atau jangan lupa untuk bayar tagihan telepon setiap bulan. Jadi kalau di Amerika tuh pakainya seperti eh, prabayar ya. Jadi tagihannya di akhir bulan setelah kita pakai. Baru muncul berapa yang harus kita bayar. Bukan seperti di sini, pasca bayar kita beli pulsa dulu baru dipakai gitu ya. Kalau di sana kita justru bayar dulu. Nah, dalam percakapan tadi itu ada yang namanya infinitive complements. Jadi infinitive complements adalah sebenarnya dia tuh kalimat, tetapi kalimatnya tuh kalimat perintah. Jadi di dalamnya itu tidak ada subjek dan verb. Tidak ada subjeknya, hanya ada verbnya saja. Ini biasanya tuh belakangnya pakai tanda seru kalau yang perintah. Tapi infinitive complements, makanya disebutnya complements karena dia bukan kalimat gitu ya. Tetapi kalau dalam tadi kalimat perintah bisa disebut kalimat gitu ya, atau juga seperti instruksi. Jadi nggak pakai tanda seru belakangnya. Contohnya, don't forget to turn it on. Nah, ini kan instruksi ya. Sama seperti resep. Masukkan air ke dalam panci dan nyalakan kompor misalkan. Nah, itu kan instruksi. Dia tidak pakai tanda seru. Tapi dia juga tidak punya subjek, hanya ada kata kerjanya. Makanya dalam bahasa Inggris dia disebut complements, bukan kalimat. Karena kalimat itu syarat utamanya harus ada subjek dan verb, subjek dan kata kerja. Don't forget to turn it on, jangan lupa dinyalakan. Remember to press the send button. Ingat-ingat untuk tekan tombol kirim yang biasanya ganggang telepon warna hijau itu ya. Make sure to recharge the batteries. Pastikan untuk mengisi baterai. Mengisi ulang baterai. Karena ada berarti ulang. Charge kan mengisi, berarti recharge mengisi ulang. Try not to drop it. Usahakan jangan sampai jatuh.
Be sure to pay the phone bill every month. Usahakan untuk bayar tagihan telepon setiap bulan. Jadi ini bukan kalimat karena tidak ada subjeknya, hanya ada kata kerja. Oke, kita lanjut ke paragraf di bab yang di bagian akhir bab. Di sini artikel tentang A Day in Your Life in the Year 2020. Jadi ini seperti meramalkan, kita kan punya di sosial media kan ada tipe konten yang A Day in My Life. Nah, ini seperti sudah meramalkan gitu ya, di tahun 2020 akan ada tren A Day in Your Life. Kita lihat isi teksnya, apakah ramalan tentang kehidupan di tahun 2020 ketika buku ini dibuat. Kayaknya buku ini disusun tahun 1998-an. Apakah sama atau tidak? Gitu ya, kita lihat. What are two ways that technology will probably change your life in the next 20 to 25 years? Apa saja gitu ya dua cara utama, dua cara teknologi yang mungkin, artinya tuh dua cara tuh bagaimana teknologi merubah kehidupan kita di 20 sampai 25 tahun ke depan. People used to know more or less how their children would live. Orang itu biasanya bisa menebak gitu ya, anak-anak orang tua gitu ya, artinya ketika mereka punya anak, orang-orang ketika punya anak atau orang tua itu bisa menebak nanti anak-anaknya ini hidupnya akan seperti apa sih gitu. Now things are changing so quickly that we don't even know what our own lives will be like in a few years. Tapi kalau sekarang itu banyak sekali perubahan yang bahkan kita sendiri itu nggak tahu hidup kita ke depannya akan seperti apa. Boro-boro mau meramal kehidupan anak-anak kita gitu ya, hidup sendiri aja belum tentu kita tahu seperti apa ke depannya. What follows is not science fiction. Nah, ini tuh bukan fiksi sains, fiksi ilmiah seperti film-film yang film-film gitu ya. Tetapi ini tuh akan kejadian di dunia nyata loh. Gitu. It's how experts see the future. Ini bagaimana ahli-ahli melihat masa depan. You're daydreaming behind the wheel of your car. Daydreaming itu seperti mimpi, tapi kitanya nggak tidur terus di siang hari. Halus berhayal-hayal gitu ya. Behind the wheel itu di setir, bukan di setir ya. Ketika di depan setir, behind the wheel itu walaupun katanya pakai kata behind di balik kemudi gitu ya, tapi ini tuh di depan setir secara posisi gitu ya. But that's okay, tapi nggak apa-apa. You have it on automatic pilot. Jadi mobilnya itu bisa jalan sendiri, automatic pilot. And with its high-tech computer and camera. Jadi mobilnya itu punya komputer yang high-tech dan juga punya kamera. And your car knows how to get you home safely. Dan mobil kita itu tahu uh, gimana biar kita sampai rumah dengan selamat. Nah, ini kan seperti Tesla ya, yang punya auto drive. Beberapa tahun lalu tuh ada Ford Focus yang dia bisa parkir sendiri. Sekarang kan udah ada yang bisa nyetir sendiri gitu ya. Ini bener tebakannya gitu. Kita lihat tebakan kedua. You're hungry. Kita lapar nih. So you head for the kitchen as soon as you get home. Begitu kita sampai rumah, kita langsung ke dapur. You ordered groceries by computer an hour ago. Kamu tuh baru order grocery itu kebutuhan rumah tangga seperti sayuran, buah-buahan gitu ya. Di melalui komputer 1 jam yang lalu. And you know that by now they're arrived. Dan kita tuh udah tahu bahwa sejam kemudian pas kita nyampe rumah itu pesanan kita, belanjaan kita tuh udah sampai. Your kitchen has a two-way refrigerator. Kulkas kita itu punya 2 pintu, which opens to the outside to accept deliveries. Jadi kulkasnya itu bisa bukan 2 pintu samping-sampingan, 2 pintu,
Bukan, itu kan kalau seperti yang kulkas sekarang, dia madepnya ke satu sisi kan. Tapi yang dimaksud di sini tuh depan belakang tuh pintu semua bisa dibuka. Jadi orang yang nganter belanjaan kita tuh bisa buka kulkas dari luar rumah. Jadi kulkasnya tuh kayak pintu, bisa dibuka dua arah gitu. Ini belum ya sampai sekarang. Mungkin udah ada, saya yang belum tahu, tapi saya rasa belum ya. You've already paid for the food by having the money subtracted from your bank account. Eh, Pesanan makanan kita itu udah dibayar secara otomatis yang eh, terdebet gitu ya dari saldo atau rekening kita. Nah, ini saya rasa udah mulai banyak ya, jadi lewat kartu kredit dan sebagainya gitu. Nobody uses cash anymore. Udah jarang orang yang atau bahkan nggak ada orang yang pakai uang tunai lagi. Ini mulai mengarah ke situ ya, walaupun kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa benar-benar cashless ya. Ramalan kedua ini ada betulnya gitu ya, tapi nggak semuanya. Yang ketiga, ramalan ketiga, what's for lunch? Makan siang apa nih katanya? In the old days, zaman dulu, you used to stop off to buy a hamburger or pizza. Biasanya kita tuh mampir untuk beli pizza ataupun burger. Now, you use your diagnostic machine to find out which food your body needs. Eh, Kalau sekarang kita pakai mesin yang bisa mendiagnosa, menganalisa gitu ya, makanan apa yang dibutuhkan badan kita. You find out you need more vegetables and less fat. Nah, ternyata kata mesinnya gitu ya, kita itu butuh sayuran dan yang lemaknya sedikit. Your food preparation machine makes you a salad. Mesin mesin pembuat makanannya menyiapkan salad gitu. Jadi ini kalau digambar itu seperti robotnya. Robotnya bikinin kita salad. Ini eh belum 100% sama seperti yang diramalkan gitu ya. Kalau sekarang kan kita bisa eh, track, memantau yang tubuh kita butuhkan, tapi kita yang masukkan sendiri ya. Misalkan seperti aplikasi-aplikasi diet, aplikasi gym, biasanya kan kita masukin sarapan makan apa, nanti kalorinya berapa, lemaknya berapa, nanti makan siang apa, ada nyemil enggak, nanti malam makan malam berapa, nanti bisa dikalkulasi. Oh, hari ini masih kurang berapa eh, protein, kelebihan berapa kalori, misalkan. Ini sudah mulai, tapi enggak sama. Kita masih belum punya mesin yang tadi bisa bikin. Masih belum se-high tech itu. Kemudian, after lunch, you go down the hall to your home office. Setelah makan siang, kita pergi ke hall ini apa ya? Ya ruangan lah, ruangan yang luas gitu ya. Dan kita punya kantor di rumah, home office. Jadi nggak kantor lagi, keluar rumah, gitu, tapi ada di rumah. Here you have everything you need for doing your work. Nah, di home office itu kita punya semua yang kita butuhkan untuk bekerja. Thanks to your information screen and your new computer. Jadi kita punya information screen dan juga komputer baru. You almost never go into the office anymore. Kita tuh nggak perlu pergi ke komputer lagi, ya ke kantor lagi. Ini sudah mulai ya banyak kalau di luar negeri yang benar-benar remote gitu. Teman saya ada yang dia tinggal di Palangkaraya di Kalimantan ya, tapi bekerja untuk perusahaan Singapura gitu, kerjanya remote, full remote. Nah, ini sudah banyak sekali tipe pekerjaan yang seperti ini ya. Kalau di Indonesia mungkin masih ya tidak sebanyak di luar negeri. The information screen shows an urgent message from a coworker in Brazil. Jadi kita punya layar LCD gitu ya, LED yang menunjukkan informasi pesan darurat dari rekan kerja kita di Brazil. Karena tadi remote, karyawannya bisa dari berbagai belahan dunia. Nah, ini kalau yang di teks teman kerjanya itu orang Brazil katanya. You set the screen to translate Portuguese into English.
Dan si komputernya itu bisa secara langsung real time menerjemahkan bahasa Portugis ke bahasa Inggris karena Brazil kan bahasa nasionalnya Portugis ya. As you wait, sambil kita menunggu, you think about later, kita berpikir nanti setelah ini gitu ya, when you'll have a movie transmitted. Mau download film gitu ya. What movie should you order tonight? Kita mau nonton film apa? Jadi kalau mau nonton film nggak perlu lagi ke bioskop. Kita bisa order via streaming misalkan. Atau di YouTube kan kita bisa juga nyewa film ya, nggak cuma dari Netflix. Nah ini sudah mulai terjadi gitu ya yang diramalkan dalam artikel ini. Begitu teman-teman untuk materi ini. Nanti kalau punya pertanyaan kita bisa berdiskusi di grup WhatsApp. Thank you so much everyone.